Jadi di sini semua orang Sidrap kan, KTP Sidrap kan. Jangan tiba-tiba ada yang KTP orang Jawa gitu loh. KTP mana? Pak, saya tanya ke sini loh, nggak bukan pohonnya. KTP mana? Sidrap. Dan biar kita agak sedikit lebih santai lagi, namanya anak milenial kan harusnya berani kan, berani bertanya. Mumpung ada dua calon pemimpin di Sulsel sama satunya lagi adalah pemimpin di Sidrap, saya mau ngasih kesempatan buat nyebutnya apa ya, kakak-kakak di sini deh, untuk mungkin bisa menyampaikan sesuatu. Apa sih yang dipinginin dari Sidrap ini ke depannya, mau jadi apa, Sulawesi Selatan mau menjadi apa. Dan sini saya nggak akan minta ada teman untuk angkat tangan karena saya tipenya maksa, jadi saya akan nunjuk. Karena kalau saya minta angkat tangan lama. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi. Saya ingin Sidrap itu pelayanan kesehatannya lebih ditingkatkan. Karena kenapa sekarang tuh di Sidrap kayaknya kalau BPJS-nya gratis kayaknya kita tidak terlalu dilayani. Tapi kalau umum diutamakan yang umum daripada kita. Dan sementara kalau kita ini ngantri berjam-jam kan, kadang bilang ih BPJS gratis gitu. Utamakan dulu yang umum. Jadi saya pengen itu jangan ada dibeda-bedakan kalau masalah kesehatannya. Pokoknya pengenlah pelayanan kesehatan di Sidrap ini jangan dibeda-bedakan antara yang umum sama yang BPJS. Karena kenapa? Kalau kita ini juga pengen sehat. Nah sedangkan kalau kita datang berobat, Pak, Kak, kadang kita ini tidak terlalu dianggap karena gratis. Jadi pengennya gratis atau ditingkatin? Ditingkatkan, meskipun kita gratis, jangan juga diutamakan yang umum dulu dilayani, baru kita yang gratisan. Tidak boleh begitu, pokoknya disamakan. Nah, dan saya juga pengen itu jalanannya Pak deh lebih diperbaiki juga, karena berapa kali ini meletus ban di motor. Bisa diputar? Bisa dikan? Bisa. Ya. Terima kasih juga ya. Mungkin ini kita kasih tanggapan ini mungkin dari Pak Syahrudin mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih Bro Ketua Umum Kesang Pangarep. Tepuk tangan dulu. Dua. Oke. Satu, pelayanan BPJS. Mas Ketum, izin Sidrap ini jumlah penduduknya 327.000. Jumlah yang belum punya BPJS 146.000 jiwa. Nah, dulu zaman Pak RMS Bupati 5 tahun yang lalu semuanya masyarakatnya dijamin BPJS-nya. Nah, sekarang ada 146.000 orang yang tidak punya BPJS. Inilah insya Allah saya berhasil tanggal 27, 146.000 jiwa semuanya gratis. Pelayanannya. Nah, lalu sudah gratis semuanya, ditingkatkan pelayanannya. Tidak ada perlakuan kelas 1, 2, 3. Karena nanti yang kita bayar yang 42.000 yang kelas bagus, bukan kelas 3. Alhamdulillah. Nah itu, jadi tidak usah khawatir, aman itu, oke? Oke sih? Oke sih. Nah sekarang yang kedua, Mas Ketum, tadi soal jalan mulus. Nah, dulu Pak Rusdi masa waktu jadi bupati tuh di kompleks ini namanya kompleks SKPD. Ini namanya Kelurahan Arawa, Lakesi. Dulu tanah ini, desa tandus, tapi kering.
Tapi waktu Pak Rusdi masa bupati, dibangunlah kompleks pemerintahan di sini. Satu semuanya, ada 32 dinas dan kantor bupati satu lokasi. Seperti Putrajaya di ya. Tapi waktu ditinggal 5 tahun ini, sekarang jalanannya lubang-lubang tuh. Lubang-lubang. Nah, jadi goyang dumang jalawatinya. Jadi ada sekitar 190 km jalan di Sidrap yang berlubang-lubang. Total anggaran dibutuhkan nanti 221 miliar. Berdoalah. Sarkana menang jadi bupati, andalan hati menang jadi gubernur. Berarti anggaran dari provinsi bisa ditambah lari ke ya, terus tenang. Ada Brokesan, ada Ketum Kaisang yang kirim anggaran dari Jakarta karena menterinya BSI banyak. Nah, berarti tenang juga. Ada Pak Rusdi Mase yang Badan Anggaran DPR RI. Nah, jadi tenang juga. Ada Kak Cicu, mana Kak Cicu sama Kak Sadar? Ada Kak Cicu, sini Kak Cicu, Kak Sadar, Kak Misar, sini Kak Misar. Sini dulu. Tenang. Tenang. Ada Kak Cicu, Kak Misar, Kak Sadar, dan bersama 17 orang lainnya. Nah, ini yang gantikan saya menjadi Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Nah, ini sahabat saya, sama-sama anggota Dewan dari 2014 yang lalu. Ada Kang Irma, mana anggota kaya, mana? Jadi 17 anggota Dewan Provinsi Nasdem insya Allah akan membantu anggaran di Sidrap. Manandinsan sama Makmur. Jadi alako dari Jakarta, dari Brokesan dengan Pak Rusdi Masa, alako. Ditambah dari Ibu Fatma dengan anggota Dewan Nasdem 17, alako. Ditambah nanti kalau kakak Sahar dan kakak Kanaa jadi bupati dan wakil bupati. Nah, insya Allah jalan mulus akan kita sukseskan di Sidrap. Oke? Oke sih? Terima kasih. Ini berarti sudah terjawab ya masalah kesehatan, fasilitas yang ditingkatkan. Yang kedua adalah jalanan yang akan dimuluskan oleh bupati kita selanjutnya. Kalau enggak dimuluskan, tenang, nanti yang saya muluskan Pak Sahar itu. Saya bagian ngawal aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mewakili teman-teman mahasiswa yang merupakan semuanya dari Universitas Muhammadiyah Sudirman Rapang, lembaga badan eksekutif mahasiswa. Jadi sedikit pertanyaan dari saya. Jadi sekarang itu banyak sekarang anak-anak atau teman-teman kita ketika sudah tamat SMA itu tidak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena mengapa? Karena itu terkendala dengan biaya kuliah. Jadi bagaimana nantinya calon bupati dan wakil gubernur itu meningkatkan beasiswa kepada teman-teman kami yang ada di Kabupaten Sidemai Rapang. Sekian dan terima kasih. Enggak, saya belum ke situ. Tenang, habis ini.
Jadi Ibu Fatma dan Pak Sahar ini kan sepertinya ada kesusahan biaya untuk nanti ke jenjang berikutnya ke perguruan tinggi. Ada komitmen nggak dari calon wakil gubernur beserta calon bupati mengenai perguruan tinggi? Monggo Ibu. Terima kasih. Selamat malam semua milenial dan Gen Z yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Saya ini agak grogi karena apa? Baru kali ini saya panel dengan anaknya Pak Jokowi. Jadi yang pertama, masyarakat Sidrap malam ini harus berbangga, harus banyak-banyak bersyukur ya, karena Mas Ketum Esam Pangarep bisa hadir di tengah-tengah kita, itu satu kebanggaan. Boleh minta aplaus yang meriah dulu ya. Nah selanjutnya malam ini Mas Kaisang yang jadi hostnya, saya tambah grogi deh rasanya ya. Nah tadi dari BEM Muhammadiyah ya yang bertanya soal beasiswa untuk anak kuliah. Nah, kalau kewenangan provinsi itu mulai dari SMA, dari SD, SMP itu menjadi kewenangan kabupaten kota. Kalau sudah pendidikan gratis dari pemerintah kabupaten, begitu juga sampai dengan kelas 12 tamat SMA yang menjadi kewenangan provinsi. Lalu kendalanya ketika mau kuliah, program dari Andalan Hati insya Allah akan melanjutkan semacam KIP ya, kartu Indonesia Pintar ya. Kita juga menyiapkan beasiswa untuk mahasiswa. Ternyata dari Sarkanaa punya juga program yang mengcover beasiswa untuk anak-anak Kabupaten Sidendren Rapang yang akan melanjutkan kuliah. Jadi selesai dong persoalannya ya. Berapa banyak, kita mau dengarkan berapa banyak beasiswa untuk calon mahasiswa. Oke, baik. Ada dari BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Tepuk tangan dulu. Ya, karena calon wakil gubernur kita milenial, saya masih milenial, walaupun umurnya udah lewat 2 bulan. Kalau Kak Fatma lewat umurnya. Ini namanya milenialmaksa.com. Celakanya Kakak Sahar lahirnya tahun 80 bulan 11. Prematur. Milenial prematur. Kalau Mas Ketum dia masih generasi Z. Milenial. Kan? Jadi untuk beasiswa mulai dari SD, SMP, SMA, SD, SMP ya memang kita selama saya menjadi anggota dewan 5 tahun terakhir ini saya dibantu jaringan Pak Rusdi Masa setiap tahun di Sidrap untuk SD 5.000, untuk SMP 5.000, untuk SMA 5.000. Itu sudah berjalan setiap tahun selama 5 tahun ini. Saya belum jadi bupati, tapi tenang, nanti kalau saya jadi bupati saya akan tambah komunikasi Kementerian Pendidikan supaya beasiswa PIP-nya ditambah untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Walaupun SMA menjadi kewenangan gubernur. Lalu selanjutnya untuk KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, saya selama 5 tahun terakhir ini, Mas Ketum, dibantu sama Pak Rusdi Masa, sudah 1.400 orang per 2023 yang mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Nah, insya Allah tahun ini ditambah menjadi 100. Mudah-mudahan nanti ya setelah Pak Rusdi Masa pulang, ditambah lagi beasiswa untuk Kabupaten Sidrap supaya anak Sidrap tetap kuliah di Sidrap dan bertambah PDRB kita. Tidak usah kuliah jauh-jauh di Makassar, kuliah di Sidrap karena di Sidrap semua sudah lengkap. Jadi tenang anak muda, oke? Oke sih? Ya.
Terima kasih. Ya. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Nurul Fitra, salah satu alumni dari Universitas Muhammadiyah Sidendra Rapang, jurusan Ilmu Pemerintahan. Izin bertanya Bapak Ibu, yang mau saya tanyakan ini adalah salah satu visi misi dari Sarkana itu adalah pendidikan unggul. Ya, untuk pendidikan unggul itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana implementasi mahasiswa ketika dia sudah selesai kuliah? Karena kebanyakan mahasiswa yang selesai kuliah itu banyak yang nganggur, Mas. Kenapa banyak yang nganggur? Pertama, karena kesulitan dalam mencari pekerjaan, karena syarat-syarat untuk mendapat lowongan pekerjaan itu punya pengalaman 2 tahun, penampilan menarik, tinggi badan. Jadi untuk mahasiswa yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut kesulitan untuk mendapatkan lowongan pekerjaan di saat sudah selesai kuliah. Mungkin ada suatu tips dari Bapak Ibu, misalnya mengadakan pelatihan sesuai skill dan keahlian mahasiswa yang sudah selesai, menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai untuk mahasiswa yang baru selesai, supaya itu sumber dayanya tidak sia-sia, sudah selesai kuliah nggak sia-sia gitu, Mas. Jadi saya besar harapan saya untuk Bapak Ibu bisa mendengar aspirasi saya, mewakili teman-teman saya yang di sini sudah selesai semua dan belum ada pekerjaan tetap. Jadi itu saja sih. Terima kasih. Nah, setelah diberikan beasiswa, Pak, permasalahannya adalah pekerjaannya. Tadi dibilang berpenampilan harus menarik, tinggi badan minimal berapa? Emang ada tinggi badan ya? Ada. Tinggi badan minimal berapa di sini? 160. Oh, 165. Emang masuk TNI? Minimal 160. Terus minimal punya pengalaman kerja 2 tahun, padahal masih dalam kuliah kan, baru lulus kuliah, pasti kan belum punya pengalaman pekerjaan. Nah, ini saya minta tolong solusinya kepada Bapak calon bupati. Ya. Terima kasih Mas Ketum. Untuk adik yang mempertanyakan, setelah kuliah kita biasanya bekerjanya susah. Nah, program kita ada visi misinya Sarkana pendidikan unggul. Salah satu untuk upgrade ilmu pengetahuan, karena kita sengaja mempersiapkan program itu supaya minimal dulu anak sidrap menambah jumlah yang selesai S1. Setelah selesai S1 kita sudah menyiapkan program namanya lapangan kerja untuk generasi Z dan milenial. Bukan hanya sekarang pendidikan yang harus bagus, tapi harus ditopang dengan soft skill dan hard skill kita. Soft skill dan hard skill kita ini, disitulah kita persiapkan bagaimana masa bekerja. Sekarang dari era Pak Jokowi dilanjutkan era Pak Prabowo, generasi Z dan milenial tidak dituntut untuk menjadi pegawai, tapi dituntut menjadi pengusaha. Karena itulah nanti akan kita siapkan melalui program UMKM Maju. Nah, adik-adikku semuanya, ya saya contohnya Mas Kaisang. Ini dulu saya contohnya, dengar dulu. Adik-adik mungkin tidak pernah dengar. Saya tahun 2022 mahasiswa kuliah di Sidrap, tapi dengan biaya sendiri, ongkos sendiri, sambil kerja serabutan, jadi supir PT-PT, jadi buruh pabrik sambil kuliah. Dan setelah lolos ada pekerjaan bagus jadi pengusaha, akhirnya selesai S1 jadi aktivis, ketua BEM, ketua KNPI, ikut sama Pak Rusdi Masa, ikut 17 tahun sama Pak Rusdi Masa.
jaga kepercayaan, jadi imam masjid, jadi ketua remaja masjid, semuanya. Nah, lalu setelah itu jadi pengusaha, ikut sama orang. Satu harus dijaga kalau ikut sama orang, jaga kepercayaan dan kinerja. Saya anak petani 22 tahun yang lalu, berproses dari minus sampai sekarang. Tidak pernah saya bayangkan menjadi ketua DPRD Sulawesi Selatan. Dulu kalau saya ikut sama Kak Rusdi Masa dengan Kak Fatma, saya hanya selalu berdoa. Begini doa saya, dengar dulu baik. Saya sering ikut pergi umroh sama-sama. Tapi kalau pergi ikut umroh sama-sama, selalu bawa sejadahnya, rajin ke masjid sama-sama. Begitu pas sujud, selalu saya berdoa di sampingnya Pak Rusdi Masa. Saya hanya berdoa, ya Allah, berikanlah rezeki sama seperti rezekinya di sampingku ini yang sholat. Nah, Allah takdirkan saya melanjutkan perjuangan Rusdi Masa sebagai calon Bupati Sidendreng Rapa. Nah, insya Allah dan insya Allah jadi bupati. Jadi teman-teman, aktivis mahasiswa tidak usah khawatir. Ada Kakak Sahar nanti yang telah melewati proses dari minus sampai sekarang. Tenang saja, saya akan bawa anak Sidrap semuanya berhasil dan keluar dari kebodohan dan kemiskinan dan keluar dari zona yang betul-betul bisa menjadi harapan keluarga dan bisa mengangkat harkat, martabat, derajat keluarga kita, insya Allah. Amin. Halo. Nah, sudah minta? Oke, jelas? Oke sih. Begitu Mas. Di sini saya mewakili milenial, dan kebetulan di sini juga banyak yang hadir anak-anak dari Gen Z. Pertanyaan saya ada 3. Yang pertama mungkin saya tujukan kepada Bapak calon Bupati Sidrap, yaitu masalah pendidikan. Tadi di awal, tadi sebelum saya bertanya, mungkin ada dari generasi Gen Z di sana tadi mengatakan bahwa bagaimana caranya untuk membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang baru lulus kuliah. Sedangkan di sini yang saya ingin tanyakan adalah banyak data yang menunjukkan bahwa banyaknya anak generasi milenial dan juga Gen Z yang putus sekolah. Ini yang putus sekolah. Nah, jika mungkin kedepannya, insya Allah, amin ya, kalau Bapak terpilih menjadi Bupati Sidrap nantinya, bagaimana langkah yang diambil untuk sistem pembinaan mereka ini yang putus sekolah untuk mendapatkan cuan, gitu. Nah, terus yang kedua, pertanyaannya yaitu kepada Ibu calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, masalah perempuan sebagai politisi. Singkat saja, bagaimana caranya menjadi politisi perempuan yang bisa sukses seperti Ibu? Ya. Terus yang ketiga, sama Mas yang di samping saya, dari tadi nggak ada yang bertanya. Nah, sekarang saya mau kasih pertanyaan juga. Jangan cuma MC Mas, kali-kali jawab pertanyaan. Nah, masalah digitalisasi. Kebetulan di sini saya backgroundnya sebagai content creator dan juga influencer Kabupaten Sidrap. Kayak saya tuh merasakan sekali bahwa pekerjaan sebagai content creator dan juga influencer itu terlalu menghasilkan cuan. Maksudnya kayak ya gampang lah menghasilkan cuan ketika kita tuh sudah bisa di atas, tapi prosesnya nggak ada yang tahu. Ketika kita di bawah mungkin ya untunglah kalau ada yang pakai. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana sistem bertahan ketika bibit-bibit baru dari konten kreator dan juga influencer bermunculan? Terima kasih. Mungkin itu, dan terakhir baru kamu memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Rera, tadi saya mewakili pertanyaan dari Sidrap Timur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih, ini pertanyaan yang seksi buat saya karena
sebagai perempuan memang saya tentu berharap bahwa perempuan-perempuan milenial, dan Gen Z yang ada di Kabupaten Sidrap 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, tentu bukan cuma angan-angan kalau hari ini Mas Gibran di usia 35 tahun bisa jadi wakil presiden ya. Lalu kemudian Bapak Muslim Masek dulu di usia 33 tahun jadi bupati. Tentu tidak menutup kemungkinan kita yang hadir malam hari yang berbahagia ini ada yang bisa menjadi pemimpin di Kabupaten Sidrap ataupun Sulawesi Selatan ataupun bisa jadi presiden bahkan ya. Jadi bermimpi sebesar-besarnya itu gratis ya. Nah, kalau soal politisi, bahkan di setiap kesempatan saya ngobrol dengan milenial, saya ingin berbicara bahwa milenial kita harus melek politik. Kenapa demikian? Kalau per hari ini kita lihat seperti apa kondisi atau proses demokrasi kita, banyak yang mengatakan buruk ya demokrasi kita per hari ini. Nah, tentu kita berharap dengan pembelajaran politik kepada masyarakat, lebih khusus lagi kepada generasi milenial atau Gen Z, tentu kita berharap perbaikan ke depannya untuk sistem demokrasi yang ada di negara kita ada di tangan milenial per hari ini maupun Gen Z. Kalau per hari ini kita lihat politisi kita, termasuk saya, itu bukan secara instan, karena yang instan itu hanya mie instan ya. Saya berproses, prosesnya, turbulence-nya, up and down-nya banyak sekali perjalanan politiknya ya. Kalau tadi saya cerita sama Mas Kaisang bahwa kayaknya setiap ada event kontestasi politik, saya pasti ada jadi petarung di situ. Nah, yang utama kepada kita semua harus melek politik, itu yang utama dulu. Lalu kemudian saya berharap milenial, lebih khusus lagi yang ada di Kabupaten Sidrap ini mau ikut berpolitik ya. Caranya gampang kok ya. Ada PSI. Ini ketua umumnya milenial ya. Pasti harusnya cari dong partai yang sesuai dengan passionnya ya. Berarti milenial ya. Oh, itu ketua PSI Sidrap juga ini milenial hebat nih ya. Jadi itu yang utama. Lalu kemudian ketika kita berada di jalur politik, tentu akan dengan mudah kita mengadakan karena seorang politisi ketika kita duduk menjadi anggota DPRD, katakanlah menjadi anggota DPRD itu baik fungsi penganggaran, fungsi pengawasan, fungsi legislasi. Jadi kalau per hari ini kita hanya mampu menyampaikan aspirasi kita, syukur-syukur kalau bisa terwujudkan atau diakomodir. Tapi ketika kita berada di dalam koridor politik tersebut, tentu kita menjadi bagian penentu, baik itu mulai dari penganggaran, begitu juga dengan mengawal kebijakan pemerintah. Nah, itu semua dari tugas dan fungsi dari anggota DPRD. Ada yang menarik jadi politisi? Ada yang tertarik? Ya, itu tuh. Yang udah pakai baju merah kayaknya boleh berdiri dulu nggak? Terus sebelum saya menutup, kiat-kiat sukses. Kalau tadi Kakak Sahar sudah menyampaikan bahwa jangan takut ikut sama orangnya, dan yang utama adalah bagaimana kita loyal ya, kinerja dan kepercayaan ya. Saya ingin mendengarkan dulu juga dong kiat sukses dari Mas Kaisang Pangarep ya. Kalau saya itu lebih utama bahwa apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita per hari ini jangan dijadikan kelemahan, tapi mari kita jadikan cambuk untuk kita belajar dan belajar ya. Sekali lagi, karena dengan ilmu kita bisa menjadi orang hebat. Itu saja. Luar biasa. Ya, makasih. Boleh tepuk tangan dulu untuk Wakil Gubernur pertama perempuan di Sulawesi Selatan. Jadi saya sambung. Tadi
Pertanyaan dari influencer di Sidrap. Anak Sidrap sekarang ATS, ada ATS-nya. Anak tidak sekolah, umur 7 tahun sampai 17 tahun. Ada 21.000 orang tidak sekolah. Kakak Ayu, ada 21.000 orang. Kemudian ada orang putus sekolah. Jadi beda. Ada 40.000 orang putus sekolah. Jadi total Sidrap selama 6 tahun ini ada 60.000 orang yang insya Allah kalau saya jadi bupati saya mau bereskan. Apa yang mau dibereskan Mas Ketum? Satu, yang sudah putus sekolah, maka saya akan cari 40.000 orang itu supaya dicarikan paket A, B, dan C supaya mereka ada ijazahnya setara dengan tamat SMA. Ada yang tidak tamat SMA di sini? Ada? Nah, kan? Tenang, nanti saya kasih ijazah paket C. Kemudian, tindak lanjut dari itu, bagaimana bekerja? Insya Allah, ya pasti kita akan dorong semua anak Sidrap bisa bekerja dengan sesuai passionnya dan kemampuannya. Kita tidak boleh bekerja berdasarkan melihat orang atau plagiator. Contoh, Kak Ida bikin kafe, orang lain juga bikin kafe. Nanti kafenya tidak ada yang kunjungi. Yang lain bikin warkop, semuanya pada bikin warkop. Nanti kita buat usaha sesuai dengan segmentasi dan passionnya. Insya Allah, tunggu saja. Kakak Sahar sudah pengalaman. Saya dimentori terus. Kakak Fatma dengan Kakak Rusdi. Apalagi ada Bro Kaisang Pangarep. Tenang. Yang mendampingi Bro Kaisang Pangarep adalah senior saya dan teman-teman saya di sesama aktivis Muhammadiyah. Insya Allah pasti program pembinaan generasi Z, milenial, setelah jadi bupati pasti banyak ke Sidendring Rapang. Ya Mas Ketum. Terima kasih. Oke sih. Ya. Saya ini sengaja jadi MC supaya nggak ditanyain, malah ditanyain. Ini tadi ditanya mengenai influencer. Influencer tuh kalau kita lihat zaman sekarang emang enak, tapi kita harus lihat influencer itu selalu tumbuh besar tiap tahun. Saya mulai di tahun 2010 kalau nggak salah nulis blog, mulai naik dikit. Kok dilalah bapak, dilalah tuh pakai bahasa Jawa sih saya. Kok ternyata tiba-tiba bapak saya jadi presiden. Bukan ternyata sih, booming lah di situ dulu. Blog saya namanya Mister Kacang, sudah lama jangan dibaca tolong. Nah situ perlahan-lahan di 2016 mulai YouTube, sampai 2018 redup karena banyak generasi YouTuber yang baru, ada kayak Atta Halilintar, terus ada Raffi Ahmad, ada ini, reduplah saya. Dari Aricis juga semua reduplah. Tahun 2022 karena namanya kita coba-coba terus, selalu mencoba hal yang baru, yaitu saya membuat YouTube podcast yang mengenai politik tapi dikemas dengan komedi, dengan saya mengajak Kak Iki Saputri dan ada beberapa co-host yang lainnya. Dan kita tuh harus mencari sesuatu hal yang unik kalau kita mau tetap eksis, katakanlah misalnya di YouTube. Kita mau bikin podcast, apa sih yang membuat unik podcast ini? Kenapa podcast saya unik? Satu, karena hostnya itu ketua umum partai. Bisa nggak bayangin ketua umum partai yang lain jadi host? Ya kalau ada berarti habis itu saya turun lagi itu berarti. Kok tiba-tiba Pak Surya Paloh jadi host di YouTube,
pasti saya juga KO juga, tapi namanya dunia digital, dunia influencer ini kan selalu akan tumbuh. Ini kita tinggal pinter-pinternya kita aja sebagai influencer, gimana kita bisa mengolah, melihat isu-isu yang beredar di masyarakat sekarang. Nah, kalau sekarang kan lagi rame-ramenya mengenai pilkada, yaitu kita bisa olah kalau misalnya suka sama politik. Kalau nggak suka sama politik ya cari gosip-gosip di sana kan banyak. Cuma saya kan nggak gitu ngikutin gosip-gosip. Terakhir apa ya sekarang ya? Masa ngurusin cerai orang ya? Ya intinya selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang. Kita selalu melihat tren yang terjadi di dunia. Selalu buka Google, lihat trennya, itu akan selalu berubah setiap harinya. Itu yang kita harus ikuti, dan yang penting adalah kita konsisten. Namanya dunia itu kan pasti ada di atas, ada di bawah. Kita selalu yakin lah, kok kita waktu di bawah pasti ada saatnya nanti kita ke atas juga. Nah, dan terakhir sebelum saya menutup, kan dari tadi kita sudah mendengar dari Ibu calon wakil gubernur dan Bapak calon bupati. Nah, ini dari tadi ada satu yang ketinggalan, sebenarnya ada Ibu calon wakil bupati Gubernur Knaa, mungkin bisa menyampaikan 1-2 patah kata, 1-2 aja loh Bu. Nah, kan mungkin bisa memberikan motivasi buat teman-teman yang ada di sini. Silakan Bu. Terima kasih Mas Ketum. Yang saya hormati Ibu calon wakil gubernur, yang saya hormati Bapak calon bupati insya Allah yang akan berpasangan dengan saya, amin. Baik, satu yang saya ingin pesankan kepada anak-anak muda, jangan selalu ingin menjadi aparatur sipil negara. Ya, adik-adik harus ingin mandiri dan harus punya keinginan untuk menjadi pimpinan, walaupun hanya 3 orang, 4 orang yang akan menjadi stafnya, tapi yang penting kita yang jadi pimpinan, kita yang jadi bos. Ya. Pengalaman ada punya saudara, Bau Cuke saja dia punya anak buah 5 orang dengan gaji 100.000 sampai 120.000 per hari. Ini Bau Cuke ini. Nah, alhamdulillah itu dia bisa menggaji 6 orang, tapi lumayan 150.000 per hari. Terus coba dihitung ya, itu lumayan untuk kita. Jadi lebih dari UMR kita, ya, lebih dari gaji honornya pegawai honor di Pemda Sidra. Kalau Pemda Sidra berapa sih gaji honornya? Jadi makanya saya bilang carilah apa yang menjadi bakatmu, apa yang menjadi minatmu, dan baru belajar. Insya Allah ada kita punya program UMKM Maju, disitulah wadahnya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kok dilihat jamnya sudah menjelang malam, mungkin kita harus, udah malam ya, udah malam. Kita harus tutup dulu. Kenapa? Karena saya mau video call istri saya. Jadi ini saya tutup karena ada urusan pribadi saya sendiri. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak dan ibu semuanya yang sudah hadir di sini. Jangan lupa di tanggal 27 November coblos nomor 2.